Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim klinik mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi dengan judul Implementasi Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Materi ini dipetik dari sumber aslinya, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 tahun 2021. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Baiklah, kita awali dengan siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan tiga komponen penting, yaitu kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Kurikulum sebagai perangkat dari tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam menetapkan proses asesmen maupun proses pembelajaran. Saat akan menyusun tujuan pembelajaran, maka guru perlu mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Karena di masa pandemi ini terdapat tiga jenis kurikulum yang dapat dipilih oleh pihak sekolah seperti berikut: kurikulum 2013, kemudian kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum mandiri. Mengacu dari kurikulum yang dipilih oleh pihak sekolah, maka selanjutnya guru menyusun tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran selesai, maka selanjutnya guru menyusun langkah-langkah pembelajaran atau proses pembelajarannya. Agar kita dapat mengetahui apakah proses pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan, maka perlu adanya penilaian atau proses asesmennya. Proses asesmen ini dapat menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum tercapai. Maka tiga komponen inilah yang menjadi komponen penting di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran bagi guru sebagai administrasi persiapan pembelajaran guru. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana penulisan tujuan pembelajaran yang baik. Ada dua jenis atau dua contoh dalam penulisan tujuan pembelajaran, paham behavioralism atau non-behavioralism. Ini contoh dari paham behavioralism. Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Melalui kegiatan mengamati video daur air, itu condition atau kondisi, siswa audien dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan, behavior atau perilaku secara tertulis, degree atau tingkat kompetensinya. Contoh kedua, setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu arah dengan tepat. Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, ini kondisinya atau condition. Siswa audien dapat berjalan lurus ke satu arah, behavior, dengan tepat, degree. Kemudian kita lihat contoh dalam non-behaviorism, jadi paham non-behavior. Siswa dapat berjalan satu arah pada permainan sederhana. Siswa audien dapat berjalan satu arah, behavior, permainan sederhana, konten atau materi. Contoh kedua, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air. Siswa audien dapat menjelaskan behavior, tahapan proses terjadinya hujan, konten atau materi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari pembelajaran. Prinsip yang pertama, orientasi pada peserta didik.
didasarkan pada kebutuhan, kondisi, dan kemampuan awal peserta didik. Oleh sebab itu, pada saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, sebaiknya guru melakukan asesmen diagnostik dari awal pembelajaran tersebut. Yang kedua, orientasi pada keterampilan hidup. Pembelajaran bukan hanya akademik saja, karena di saat pandemik ini jangan menekankan hanya pada akademik saja, tetapi berorientasi kepada keterampilan belajarnya bagaimana, dan juga keterampilan penyesuaian dirinya terhadap COVID-19. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bermakna, yakni pembelajaran yang menggunakan konsep yang telah dikuasai dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dibahas, dan perlu terdiferensiasi, yakni praktek kehidupan sehari-hari peserta didik dengan memberikan diferensiasi cara belajar yang mencakup cara mendapatkan informasi, mengolah informasi, serta mempresentasikan hasil informasi tersebut. Keempat, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini dalam upaya membantu peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Kelima, inklusif atau pembelajaran non-diskriminatif, yakni terlibatnya semua peserta didik secara utuh di dalam proses pembelajaran. Tidak boleh ada diskriminasi di dalam pembelajaran. Selanjutnya, prinsip dari asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Oleh sebab itu, selama dalam proses pembelajaran perlu ada pelaksanaan asesmen secara formatif. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable. 4. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, pola pikir bertumbuh dalam asesmen. Jadi asesmen ini bisa menumbuhkan pola pikir peserta didik. 1. Kesalahan dalam belajar itu wajar, maka jangan terlalu disalahkan kepada peserta didik. Jika diterima dan dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar, belajar dari kesalahan akan menstimulasi merangsang perkembangan otak peserta didik. Kedua, belajar bukan tentang kecepatan, bukan hanya cepat menyelesaikan kompetensi dasar, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Ketiga, ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi kinerja peserta didik. 4. Setiap peserta didik unik, yakni memiliki peta jalan belajar berbeda. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. 5. Lingkungan belajar, baik fisik maupun psikis di sekolah maupun di rumah, yang kondusif akan berpengaruh pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Jadi rumah yang kondusif juga mempengaruhi ketercapaian hasil belajar yang optimal. Kemudian melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan penilaian diri, self-assessment, supaya terbiasa mengetahui kelemahan pada diri masing-masing peserta didik. Atau penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. Ini sangat baik sekali dalam rangka untuk
peserta didik memahami akan dirinya sendiri atau dia juga memahami akan kemampuan teman lainnya. Ketujuh, apresiasi pesan umpan balik yang tepat, yang baik akan mampu mempengaruhi peningkatan motivasi peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas pengelolaan pembelajaran. Yang akan kita contohkan di sini adalah pembelajaran blended, pembelajaran campuran. Berdasarkan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen sebelumnya, maka kita mencoba untuk menyusun pengelolaan pembelajaran seperti skema berikut ini. Ini tahap pertama, PJJ pembelajaran jarak jauh dan diakhiri nanti dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Tahap kedua, PJJ diakhiri dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk mengawali kegiatan PJJ, maka guru perlu melakukan asesmen diagnostik awal dari pembelajaran guna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang dihadapi oleh peserta didik dalam rangka mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru selama PJJ dan PTMT. Selama pembelajaran di PJJ, maka guru hendaknya melakukan pembelajaran yang bermakna, yakni mengaitkan konsep yang telah dikuasainya dengan konsep yang akan dibahas pada pembelajaran tersebut. Kemudian diakhiri dengan tugas yang diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian di akhir dari PJJ hari kedua, guru perlu memberikan penilaian diri kepada peserta didik atau refleksi diri kepada peserta didik untuk menginformasikan tentang hasil pembelajaran selama PJJ yang telah dilakukan oleh guru dan peserta didik. Hasil rekap penilaian diri tersebut maka menjadi umpan balik bagi guru untuk ditindaklanjuti pada pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi pada PTMT ini membahas tentang tindak lanjut dari hasil umpan balik dari rekapitulasi penilaian diri atau refleksi diri peserta didik. Selanjutnya pada tahap kedua PJJ sama, pembelajaran bermakna, kemudian memberi tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan nanti diakhiri dengan refleksi atau penilaian diri. Selanjutnya rekapitulasi penilaian diri tersebutlah yang nanti menjadi umpan balik dan tindak lanjut selama PTMT. Kalau seandainya karena keadaan zona di daerah kita tidak memungkinkan pelaksanaan PTMT, maka PTMT ini dapat juga kita ganti dengan sesi sinkron tatap maya melalui Zoom meeting. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pautdikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, alur pembelajaran yang direkomendasikan sebagai berikut. Pertama, asesmen diagnostik yang tadi sudah kita bahas. Setelah asesmen diagnostik, maka perlu kita adakan orientasi belajar dan psikososialnya. Orientasi kesiapan belajar dan psikososial adalah upaya yang dilakukan guru melalui sejumlah aktivitas yang bertujuan untuk membangun kesiapan psikososial peserta didik, menumbuhkan minat belajar dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga peserta didik siap melakukan pembelajaran. Jadi di sini tujuan pembelajaran disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah orientasi belajar dan psikososial, maka dilaksanakanlah PJJ dan juga PTM.
Selanjutnya, hasil pembelajaran PJJ dan PTM ini perlu dilakukan asesmen formatif dan refleksi. Tadi sudah kita bahas juga ya dalam contoh pengelolaan pembelajaran. Ini asesmen formatif dapat dilakukan selama PTM atau PJJ berlangsung. Selanjutnya, asesmen formatif dan refleksi ini berguna untuk perbaikan dan pengayaan saat pembelajaran tatap muka atau saat pembelajaran jarak jauh. Kemudian diakhiri dengan asesmen sumatif, yakni serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menentukan penguasaan tujuan pembelajaran oleh peserta didik di akhir dari alur pembelajaran ini. Biasanya ini dalam bentuk nilai capaian belajar peserta didik. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Eri 2015. Terima kasih.